Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pelumas ya. Pelumas. Eh, ada dua sih sebenarnya. Yang satu soal hoax seputar minyak goreng. Yang satu lagi eh, yang oli katanya 500 apa? Pakai oli mobil itu butuh masa penyesuaian butuh 500 km atau berapa gitu kalau sebelumnya pakai oli Jaso MA. Mana dulu ya nanya ya. Agak repot juga soalnya sekarang uh, pakai ADNOC kan, ingin nunjukkan buktinya bahwa ADNOC ini sudah nggak sip lagi ya, di 496 km. Tapi untuk itu butuh gaspol. Masalahnya kalau di deket-deket sini nggak bisa gaspol. Ya, penulis sebut jelaskan aja wis latar belakangnya mengapa kok. Orang-orang LDIC, orang-orang di Bekakas, grup oli ya, orang yang istilahnya pengamat perolian. Ya. Kenapa menganggap bahwa kalau pakai oli mobil itu anu ya, butuh istilah penyesuaian aditif. Jadi katanya pertama pakai itu getar, kasar suara mesinnya, gak enak macam-macam lah. Penulis nggak paham mengapa kok sampai bisa begitu. Ada lagi yang jelaskan apa mana? Ada lagi yang jelaskan walau nggak enak nanti umur masa pakainya bisa lebih panjang. Katanya kalau oli motor itu kuatnya cuma 1.500 km. Itu katanya yang menengah ke atas. Entah yang dipakai contoh apa ya. Wah, Durento. Wah, Durento. Unik ya, ada orang jual durian gitu berderet-deret gitu. Barusan itu kemarin nggak ada soalnya. Jadi suara apa? Oh ini. Suara. Kilometer pendek atau panjang ini dipakai setelah menjelaskan beberapa merek oli. Di situ ada Shell, Castrol, Motul, apa mana? Yamaluk, AHM. Merek mobilnya ya tentu nggak itu ya. Cuma dikasih contoh beberapa aja. Ya menurut penulis ya nggak fair lah ya. Kalau misalnya oli motornya Shell, Castrol, oli mobilnya merek lain kayak Ravenol, kayak apa mana, Kendal atau apa, ya nggak fair lah ya. Mbok ya sekelas Castrol ya
apa perbandingan Castrol oli motor ya Castrol oli mobil, Shell oli motor ya Shell oli mobil. Kalau misalnya itu Rimula, ya cari persamaannya Rimula itu kalau nggak salah apa ya, Shell AX3, ya coba dong AX3, jangan beda. Masalahnya ya grup oli itu entah mengapa ya yang dicoba itu beda. Penulis ya rencana pengen nyoba oli dengan level sama antara oli Jaso MA dan PCMU atau kalau perlu HDEO. Tapi HDEO susah ya karena HDEO itu nggak ada yang belakangnya 50. Kalau oli mobil masih ada. Sorry, PCMU masih ada. Jadi sementara mereknya Total dulu. Total ya. Apalagi ya, kalau ada merek lain yang ada kelas setaranya antara mobil dan motor, ya silahkan rekomendasi ya. Penulis pengen coba. Kalau soal 1500 itu ya, kayaknya yang dicoba oli motornya itu ya yang jelek-jelek, oli Motul, oli Shell, oli Castrol, oli AHM, oli Yamalu, KGO, SGO, yang jelek-jelek lah yang dicoba. Karena penulis sendiri ngerasa ya pakai oli Jaso MA, Repsol asli dan Bardahel yang mestinya asli, awet tuh ya, bisa bikin suara mesin halus lama, bikin apa, yang jelas lama lah, nggak sekedar pendek aja. Jadi sama-sama Jaso MA nya itu masa pakainya bisa beda. Enduro itu termasuk jelek juga. Terus kalau dibandingkan dengan Fastron Techno, iya nggak fair lah, nggak selevel itu, nggak ada padanannya apa, Fastron versi motor itu Fastron nggak ada. Persamaannya Enduro itu adalah dengan Prima XP, dengan Mediterranean SC atau apa gitu. Itu selevel yang harganya mirip-mirip. Fastron kan jauh. Enduro 45, Fastron sekitar 65 atau 70 gitu. Kan jauh. Nggak bisa dong dibandingkan. Ya yang masalah mereka nganggep semua oli motor seperti itu. Ya coba lihat sendirilah. Mereka ngomong gitu kan nggak pakai nyebut merek olinya apa kan. Sesuatu yang ya nggak layak lah ya, karena beda merek itu beda kemampuannya. Tapi mereka sampai berani ngomong semua oli itu sama. Aduh lah guys. Ngomong semua oli sama cuma gara-gara kandungan aditif tok. Ah, parah. Balik lagi ke yang 500 km apa adaptasi oli mobil. Penulis coba oli mobil itu apa aja? Prima XP. Mungkin nggak kayak sebut ya Prima XP. Yang jelas-jelas oli mobil itu Amsoil Signature. Terus apa mana? Adnok ini
apalagi ya penulis kok rasanya milih-milih oli, banyak oli untuk motor. Pastron Techno 15W50 layak kan disebut oli mobil ya, PCMO. Apa butuh 500 km untuk bisa enak ya? Sisik meseran termasuk oli mobil enggak? Soalnya meseran untuk motor dan untuk mobil, penulis nggak bisa ngerasakan bedanya, nggak iso. Mungkin ada yang lain yang bisa, ya silakan ngomong bedanya apa. Ya mungkin karena penulis nyobanya eh, nggak rentetan ya, ada jeda waktu cukup banyak, ada jeda ganti oli berapa kali. Yang jelas selama ini penulis pakai oli ya, oli apapun lah ya, habis pakai Jaso MA, pakai Mesran, pakai Fastron, pakai apa Repsol, habis itu pakai Mesran, pakai Shell Aswan Ultra Scooter, habis itu pakai apa jenenge Mesran lagi, terus pakai KGO. Efek oli itu selalu instan ya, instan langsung beda ya. Entah mungkin karena kalau penulis ganti oli itu selalu lewat baut samping ya, baut kiri, terus sandar samping juga, sehingga motornya itu miring ke kiri. Motor miring ke kiri, yang dibuka baut kiri, habis itu penulis goyang-goyang juga, oyak. Biasanya keluar lagi cor gitu ya. Jadi kayaknya oli yang keluar dari mesin itu banyak lah. Nggak cuma 900 ml, tapi mungkin 950-an lah. Yang jelas selama ini penulis ganti oli, efeknya selalu instan. Walau pernah ya waktu pakai Fastron Techno 15W50 pertama kali, penulis harus ganti lebih cepat karena masih kerasa ada sisa sampahnya ya, malu Supermatic waktu itu transisi pertama kan. Olinya elek ya, sampahnya juga masih ada. Makanya ganti pertama berapa itu kalau nggak salah 700 mungkin ya, lupa. Untuk selanjutnya ternyata terbukti bisa lebih panjang. Jadi emang ada pengaruhnya oli lama, tapi ya nggak banyak. Tapi yang jelas nggak ada istilah adaptasi gitu, suara mesin jadi kasar dulu, jadi getar dulu, nggak pernah. Kalau misalnya olinya bikin getar, ya makin lama makin getar. Jadi kayak ini Adnoc ini kan nambah getaran setelah sebelumnya pakai Mesran ya. Sebelumnya pakai Mesran halus, begitu pakai Adnoc kasar, jadi getaran makin parah. Bukannya makin lama makin menghilang, 500 km ini bukan jadi enak lagi, enggak tuh, sama aja. Getarannya makin getar. Kalau misalnya makin halus ya, itu bisa jadi karena keraknya ya. Soalnya sekarang ini Adnoc 20W50 ini, Adnoc Voyager Bronze 20W50 itu rasanya wes kayak menghambat gitu loh. Sama seperti ketika penulis merasa, weh sudah, ini oli Delta Loop Adventure-nya wis gak enak, wis terasa menghambat. Ketika valve lincamnya terasa menghambat. Jadi menghambat itu yang penulis rasakan adalah ketika jalan kecepatan segini ya, digas sedikit terasa kok ada kesek gitu ya. Penulis sudah pernah jelaskan saya waktu nyoba Oppo itu, valve lincam mungkin ya. Jadi di kecepatan segini belum
Sudah, tadi barusan ngebut ya. Terus pokoknya kecepatan segini, rasanya sudah nggak enak. Kayak ada yang menghambat asak-asak gitu. Ini rasa yang sama ketika dulu penulis niat ganti oli Fastron Techno di NX2 yang sudah 8.000 km. Beneran loh, 8.000 km. Lebih dari 8.000, mendekati 9.000. Itu penulis merasakan ada kasar kayak gini. Begitu ganti oli, ya langsung plong. Ya seperti juga ketika penulis pakai valve chain, langsung plong. Nah, ini sekarang rasa yang sama penulis rasakan di oli Adnoc ini di 503 km per jam. Dan ini ini juga tanda bahwa aditif wis entek. Aditif anti ausnya wis entek. Jadi aditifnya oli mobil itu yang khas ya. Penulis coba dari Amsoil, dari Adnoc ini khas, yaitu kalau habis dipakai ngebut, mesin jadi makin halus suaranya, halus getarannya gitu. Jadi itu menurut penulis adalah ciri aditif EP. Aditif EP itu aditif yang untuk bisa aktif butuh suhu dan tekanan tinggi. Nah, geber-geber motor itu membuat mesin bergesekan sampai panas banget. Komponen mesin sampai bergesekan panas banget, dan karena kecepatan tinggi, tekanan juga tinggi. Dan ini yang membuat halus ya. Nah, biasanya kalau pakai Adnoc ini sebelumnya habis digeber suaranya halus, tapi ini enggak wis. Penulis ngamati mulai kemarin loh ya. Penulis kemarinnya lagi kemarin. Wis pokoknya yang sehabis penulis melakukan uji 0-100 digeber sampai 1 sampai 100 seluruh, terus habis itu jalan normal, pakai ke bundaran angkatan laut itu. Penulis kan nggak boleh dinaiki motornya, dituntun. Penulis kaget, suaranya kasar, nggak biasanya, padahal biasanya habis digeber gitu harusnya malah tambah halus. Nah, ini sudah enggak ya. Itu penulis simpulkan aditif wes entek. Hal yang sama juga terjadi di Amsoil Signature ya, cuma agak lama. Kalau Amsoil Signature itu sifat jadi makin halus setelah digebernya itu hilang setelah 1000 km. 1000 km itu pendek ya, pendek untuk sebuah oli yang katanya bisa untuk 25.000 km. Kalau nggak 20.000 mana ya, berapa kilometer sih, lupa. Mungkin 15.000 mil ya. 15.000 mil mungkin 20.000-an aja lah, anggap kayak gitu. Jadi oli yang dirancang untuk mobil bisa 20.000 km. Aditifnya habis di NMAX penulis dalam waktu 1000 km. Nah, bayangkan untuk kalau dibandingkan dengan mobil yang dirancang untuk 10.000 km, entah lebih awal loh.
Oh iya, sifat menghambatnya tetap loh ya, ini Arnok ini. Sifat menghambatnya tetap. Jadi tetap aja nggak bisa dipakai gaspol. Gaspol tetap aja nggak hambat. Ya kayaknya additive viscosity index improver top banget lah ya, tapi sayangnya kekentalan dari hari ke harinya tetap berkurang. Additive polimeri api, bahan dasar oli ini elek. Dan mengingat bahan dasar oli antara yang versi bronze dan versi gold itu sama saja, sama-sama hydrotreated, ya penulis males coba yang versi gold. Palingnya sama saja, dari hari ke hari tetap makin encer. Pendapat yang sama juga penulis ungkapkan untuk motul ya. Motul yang pernah coba itu motul skuter expert LE. Tapi penulis sudah beli motul multi power, entah beberapa hari lagi nanti mungkin sampai. Motul multi power itu levelnya setara dengan motul 3100 ya. Jadi oli motul multi power ini adalah oli untuk oli mobil PCMU. Sementara orang-orang itu kalau motul kan biasanya motul 5100 kan yang untuk motor ya, motor laki sesuai mau. Jelas kalau untuk mobil pasti ada aditif yang bikin halus ya, mestinya ya. Penulis prediksi mesti ada aditif yang bikin suara mesin halus kalau digeber. Nanti lihat seawet apa oli mobilnya. Kalau dari bahan olinya sendiri, sepertinya mobil itu mulai dari jajaran paling tinggi sampai paling rendahnya itu pakai hydrotreated semua. 300V hydrotreated, yang bawahnya itu 7100 hydrotreated, 8100 hydrotreated, 5100 hydrotreated ya, sampai yang 3000 lah. Itulah penulis nggak percaya, dibilang 500 km butuh adaptasi 500 km, enggak. Kalau olinya bagus sebelum 500 sudah kerasa bagus. Tapi emang bener ada penyesuaian juga. Kalau olinya kayak mesran gitu ya, 500 km terasa 0 km terasa enteng. Tapi sampai mencapai 500 km, wah wis akhirnya lega, bebas lah. Seperti waktu setelah mesin penulis dirusak performanya oleh oli Shell Advance Ultra Scooter. Butuh agak lama itu untuk mengembalikan top speed itu. Jadi habis pakai Shell Advance Ultra Scooter itu kan top speed turun dari 108. Untuk bisa naik lagi itu butuh berapa ya? Ya 800-an gitu mungkin ya. Jadi perlahan, makin lega, akhirnya lega. Butuh proses ya untuk mengembalikan performa kalau sebelumnya pakai oli jelek. Sampai sini. Setelah nggak ngurus lah. Sekarang bahas soal hoax sekitar minyak goreng. Penulis nggak paham ya. Mengapa kok sampai sebegitunya orang itu pingin menjelek-jelekkan minyak goreng, sampai bikin informasi fiktif ya, bikin hoax. Yang pertama sudah dari Delta Lu bikin hoax soal minyak goreng, disebut gini, bikin oksidasi lah, macem-macem lah, mesin hitam bergerak, disebut turun mesin lah. Padahal faktanya loh, banyak yang ngaku mesinnya bersih setelah pakai mesran. Disebut oksidasi, oksidasi apa, wong kita nggak ada yang pakai oli sampai 20.000 km, 10.000 km pun jarang kalau di mobil. Jarang loh ya orang Indonesia ini yang pakai
oli mesin sampai 10.000 km itu di mobil ya, penulis bicara di mobil. Di motor sampai 5.000 km, wah sangat langka sekali. Tapi dulu penulis sampai terheran-heran, mengapa kok sampai ganti oli itu sampai cepet banget ya. Baru setelah penulis ngerasain sendiri ada motor NMAX kayak gini yang olinya apa sampai ring pistonnya kayaknya dirusak oleh Yamaha Supermatic, baru kerasa pantes lah. Pantas ganti oli ini cepet karena mesinnya dirusak oleh oli. Nah, balik lagi lah. Kok bisa sampai minyak goreng itu muncul kayak gitu? Ketemu ADV kok berapa kali ya? Sudah 4 kali ya. Banyak juga DPR ini. Iya, awalnya wes balik cerita ya. Awalnya itu ya penulis buat artikel soal apa ya? Soal data apa? Entahlah wis lali bahasan postingannya apa. Tapi ada yang komentar, tidak benar. Minyak goreng itu bikin bikin ternyata bikin rusak olinya ternyata. Ini ada penelitian, ada hasil uji oli yang diambil dari mobil Innova pemakaian 7.000 km. Penulis tanya olinya dia nggak ngerti, penulis tanya minyak gorengnya dia nggak ngerti. Yang jelas katanya ini adalah pemilik petinggi Innova, pemilik bengkel atau pemilik dealer atau apalah yang punya hubungan dekat dengan uji oli. Dan karena pengen tahu dicoba lah, mobil Innovanya dikasih campuran minyak goreng 20%, dan disebutkan hasilnya ini C, jelek ini, udah teroksidasi parah. Lihat angka oksinya, lihat angka apa sulfurnya, entah sulfur atau apa ya. Itu ada NMAX normal bobo. Kencang mana sama motor penulis? Cek. Kayaknya lebih kencang motor penulis. Walau motor penulis ini lagi dirusak performanya oleh Anok. Lagi ya contoh ya, pakai knalpot racing itu nggak menjamin motornya kencang. Oli pengaruh juga. Oli itu penting, oli itu yang sering merusak performa. Terus balik lagi ngomong kayak gitu, terus ya dia juga berkali-kali nyindir orang-orang kalau nggak uji oli itu nggak mantep. Ayo mana kalau misalnya merasa apa, merasa nggak yakin, nanti saya bandingkan, saya uji oli kan. Iya, penulis pertama ngomongnya sih masih defensif ya, defensif. Ya coba dicari dulu alasannya, itu olinya apa, sebelumnya apa gitu loh. Karena biasanya pertama ganti dengan mesran kombinasi minyak goreng itu, olinya nggak akan tahan lama karena kerak-keraknya pada rontok.
Ada yang ngomong mesin jadi berat, ada yang ngomong apa namanya, tarikan nggak enak jadi getar. Ketika setelah diselidiki, ternyata warna olinya sangat-sangat hitam. Ya kalau yang ini nggak ada contoh ya, yang terakhir contohnya Bro Aryo itu eh, dipakai engine plus dulu. Nah ini contohnya dia ceritanya dia pakai campuran minyak goreng dicampur, kotorannya jatuh. Ada yang sampai kesumbet semua lubang-lubangnya karena kotorannya rontok semua. Makanya itu penulis ya nyarankan pakai pertama jangan langsung besar, kecil dulu 10%. Kalau perlu jangan langsung meseran, bahaya karena meseran itu yang kerontokan juga. Jadi pakai oli biasanya dulu, campur minyak goreng 10%, terus dilihat, baru setelah apa? Nanti olinya sudah nggak hitam lagi ya. Hitam itu dalam 200-300 km. Ini orang kalau nggak waspada ya, contohnya. Jadi ada mobil ke kanan, dia motong sembarangan, nggak lihat yang sebelah sana itu ada halangan. Kalau penulis tadi kenceng, bakal milih benturan dengan motor itu daripada nabrak mobil. Ya orang seperti itu ya nggak, ya wis bola wis nggak pakai helm juga. Nah eh, penulis ya merasa agak aneh, kok perasaan pernah lihat angka ini gitu loh, pernah lihat hasil ini, dan ternyata ya sama persis dengan apa yang pernah diposting di Seraya Motor tahun 2017. Forum serayamotor.com oleh Turboman. Dari Bro Turboman itu dulu 2017 itu buat uji oli. Dia mencampurkan minyak goreng ke oli diesel. Minyak gorengnya Tropika, oli dieselnya apa itu Petronas ya, Motolub CS3 kalau nggak salah, berkentalan 15W40 kalau nggak salah. Nah itu, dan itu nggak dilakukan di Innova.
Parah lah wis. Itu nggak dilakukan di Innova, tapi dia aku jadi dari Innova. Dan ujinya juga uji ngaco gitu loh, ngawur. Yang dicampur adalah minyak jelantah. Kenapa penulis sebut minyak jelantah? Karena minyak gorengnya ini di heat treatment dulu, dipanasi 3 menit 5 kali sehari selama 30 hari. Niat banget gitu loh, niat banget. Jadinya bisa dipastikan ditaruh di wajan, dipanasi, kan kena udara bebas, kena udara luar ya langsung, nggak kayak di mesin ya. Di mesin kan kedap, ya itu ada udara langsung. Dibakar, ya pasti keoksidasi. Nggak usah lah gitu, 30 menit cukup, nggak usah sampai 30 hari. 30 menit panasi sampai gosong ireng gitu. Udah wis pasti rusak. Penulis yakin minyak oli mesin dibegitukan juga sama. Yang masalah adalah satu, itu si Bro Adi ini bohong ya, bohong. Lawang itu ambil dari wajan kok dia aku dari Innova. Ngaku dari petingginya Innova segala. Setelah penulis bahas khusus ya, minta klarifikasi. Jawabannya juga enggak teli kok. Dijawab, oh dia ini masih komparasi data antara hasil ujinya Innova ini dengan hasil ujinya Turboman. Gak karu-karuan itu, jelas ngaco itu. Karena apa? Wong tabelnya itu loh sama persis. Bedanya cuma yang diposting sama dia itu resolusinya lebih rendah. Yang di Seraya Motor resolusinya lebih tinggi. Bedanya itu. Ya menurut penulis yang asli yang di Seraya Motor. Karena sudah mulai dari tahun 2017. Yang ngaku-ngaku bos Innova itu, ngaku-ngaku uji coba itu jelas pembohong. Ya entah yang pembohong itu Bro Adinya atau apalah. Karena Bro Adinya ini kayaknya pernah ngaku-ngaku Moligen sebagai oli full sintetik, padahal di website resmi tulisannya mineral ya, high quality mineral. Sertifikasi juga, sertifikasi gadungan, ngaku MP29 229,3, dicek beneran nggak ada. Penipu lah ya, baik Likui Moly maupun Bro Adinya. Yang kedua adalah Bro Turbomannya ini loh, dia kan nguji minyak goreng seperti itu. Kenapa kok nggak perlakuan yang sama ia lakukan juga ke olinya? Katanya dia bagus, oke lah bagus. Nah, coba itu Petronasnya itu, botol utuh, goreng dah, panggang dah segitu. Pengen tahu hasil uji olinya gimana. Tapi dia sampai sekarang ya, mulai dari 2017 sampai tahun ini 2021 akhir ini nggak melakukan itu. Nah ini loh yang bikin aneh ya. Mengapa kok sampai sebegitunya gitu loh, niat ingin sabotase minyak goreng? Apa sih alasannya? Apakah ini merugikan mereka? Kalau mereka bukan sales oli, bukan sales aditif, dia adalah pemilik kendaraan, dia nggak akan rugi. Wong liya arep gawe minyak goreng karep-karep pel, lapo ngurusi kan? Pakai menakut-nakuti segala, mesin bocor, mesin anu, ya wes, wong buktinya yang banyak yang mesinnya makin bersih gitu kan.
Tapi ya wis karepe lah, wis karepmu lah. Aneh lah ya, penulis cuma pengen ngasih tahu bahwa ada yang sentimen terhadap pemakai minyak goreng. Satu, buat eksperimen dibuat-buat, eksperimen yang nggak masuk akal, perbandingan yang nggak fair. Oli baru dibandingkan dengan oli yang habis dipanggang di wajan. Yang kedua adalah hasil yang sama, hasil eksperimen ngawur, minyak jelantah dikirim, dipakai lagi, dipakai jadi ini loh. Kalau apa, hasil uji minyak goreng 7.000 km jadi kayak gini, nggak layak pakai. Ya harusnya yang ideal gitulah. Bok kayak universitas gitu loh kalau melakukan uji oli. Jadi oli dites di tiap 3.000 km minim, dicek kinematic viscosity-nya, dicek mana yang tetap bagus, mana yang jadi makin jelek. Jangan cuma lihat oksidasi akhir aja. Kestabilan kekentalan oli juga salah satu parameter penting. Nanti dah penulis kasih contoh yang nyampurkan STP ya, antara STP dipakai, antara pakai dan tidak pakai aditif STP di pemakaian minyak goreng sebagai oli mesin. Yang pakai minyak goreng tok ya, bisa stabil gini, cenderung lebih stabil lah. Dan kestabilan kekentalan minyak goreng ini juga luar biasa. Luar biasa bila dibanding dengan hasil oli, hasil uji oli ya, itu contohnya kalau nggak salah yang Malup. Hasil uji kekentalan oli yang Malup yang dipakai. Yang Malup itu langsung kekentalan yang ngedrop jauh, parah itu. Ngedrop jauh ya artinya nggak layak pakai lagi kan. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.